Mantep. Wih, kopi. Cara mudah bikin kopi Arabica. Enak, tidak pahit, tidak asam, dari rumah. Semangat, sukses, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses, mantap. Baik, pada kesempatan ini akan kita sampaikan tahapan atau cara bikin kopi yang nikmat dan enak. Caranya sangat sederhana, tidak perlu alat-alat yang mahal dan sulit kita ketemui. Tapi kalau kita ke dapur, kita akan dapatkan alat. Caranya mudah, ya. Mudah-mudahan pemirsa yang melihat video ini bisa mempraktikkan di rumah masing-masing. Membuat kopi secara sederhana, namun hasilnya sekelas kafe. Oke, ada 6 langkah bikin kopi yang sangat mudah sekali. Dan cara ini bisa dibilang gampang dilakukan bagi semuanya. Kita ketahui sekarang kopi sangat populer, baik kopi yang jenisnya Arabica maupun Robusta. Dalam kesempatan ini akan kita perkenalkan bagaimana menyajikan kopi Arabica sekelas kafe. Dan jika kita beli kemasan kopi, bagi orang awam tidak tahu ini kualitasnya seperti apa kopi. Mungkin mereknya atau kemasannya sangat cantik, tapi kita nggak tahu di dalamnya apakah kopinya sudah betul, apakah kopi bagus, atau mungkin ada campuran lain. Di metode ini akan kita bisa sampaikan cara bikin kopi enak, sekaligus kita mendeteksi bagaimana di dalam bungkusan ini apakah kopinya bagus atau tidak. Jadi ada 6 langkah sangat mudah ya, untuk membuat dan menyajikan kopi ini nikmat. Oke, sebelumnya akan kita sampaikan dulu banyak keluhan-keluhan masyarakat hobi minum kopi. Semua. Ada yang nggak bisa minum kopi? Perihal apa yang Ibu nggak bisa. coba Kenapa? disajikan atau diramu Baik. atau diracik. Ini mudah-mudahan nanti dapat cara yang tidak bisa. Penggemar kopi. Tapi ini masalah atau masalah? Ini masalah. Coba. Oke. Saat ini kita akan ketemu 5 kesalahan orang bikin kopi. Dan ini seringkali dilakukan sehari-hari. Yang pertama, kopi seringkali diidentikan dengan pahit. Ya, padahal itu salah. Kopi Arabica ini seharusnya adalah manis. Tanpa dicampur gula sekalipun, sudah manis. Asal caranya betul. Kesalahan pertama adalah orang bikin kopi dengan air yang kurang panas. Itu menyebabkan ya, kopi yang walaupun bagus sekalipun ya, dengan air yang kurang panas menyebabkan rasa asam tinggi atau asam ya, rasa kopinya asam karena bubuk kopi tidak bisa larut dalam air panas yang kita harapkan, sehingga tidak bisa bereaksi sempurna. Kemudian yang kedua, kesalahan sering dilakukan ya, orang bikin kopi ya pakai ya ini masih panas nih ya. Orang bikin kopi pakai air yang mendidih panas, itu nggak boleh. Itu kesalahan kedua yang sering dilakukan. Ini menyebabkan kopi jadi pahit karena itu terlalu panas. Bubuk kopi yang seharusnya bisa larut dengan sempurna, dengan panas yang tinggi, akhirnya kopinya gosong atau pahit rasanya. Itu kesalahan kedua. Yang ketiga, ini sering kita temui di masyarakat, teman-teman peminum kopi ya. Ini kesalahan ketiga. Orang sering bikin kopi pakai sendok, diaduk pakai sendok. Ini salah.
Dengan kita aduk pakai sendok sehingga reaksi kopi tidak bisa secara alami antara air dengan bubuk kopi, dipaksa bereaksi dengan diaduk pakai sendok. Hasilnya dengan kita aduk pakai sendok, kopi akan jadi pahit, asam, kasar, dan tidak nyaman di tenggorokan. Yang keempat, kesalahan orang bikin kopi adalah seringkali kita ketemui kopi ada di atas ada ampas kopi, itu seringkali dibuang. Padahal di balik ampas itu ada rasa-rasa yang nikmat di kopi. Sehingga kalau dibuang ampasnya sekaligus juga membuang rasa-rasa yang enak. Yang kelima, kesalahan bikin kopi, seringkali orang bikin kopi dia campur pakai gula, misalnya gula pasir atau krimer. Ya, sehingga seharusnya air dan kopi ini bisa larut sempurna, terganggu oleh larutan gula, krimer, susu, dan lain sebagainya. Jadi itu 5 kesalahan yang sering dilakukan, sehingga menyebabkan kopinya tidak enak. Baik, kita mulai langkah untuk bikin kopi yang enak dan nikmat. Yang pertama, kita sarankan di rumah atau waktu bikin kopi ada gelas kaca atau teko kaca, di mana teko kaca atau gelas kaca ini membuat reaksi kopi dan air ini sempurna, tidak terganggu oleh logam, yang tidak terganggu plastik dan lain sebagainya. Jadi reaksi antara air dan kopi bisa sempurna. Kita siapkan di sini adalah teko kaca atau boleh gelas kaca yang besar. Kita ambil bubuk kopi ya, yang masih segel seperti ini. Dan yang sering juga menjadi kebingungan, bagaimana takaran kopi yang ideal. Jadi kebingungan masyarakat itu mengenai takarannya. Kopi ini gampang saja takarannya. Takarannya paling sederhana aja, 1 sendok ini, 1 sendok penuh untuk 1 belahan teh. Itu takarannya. Jadi kebetulan teko ini kapasitasnya 3,5 sampai 4 gelas. Jadi ini kita bikin 3. Ukuran 1 gelas berarti 1 sendok. Ya, Ya. Cangkir kopi. Ini akan kita coba untuk bikin 2 gelas. Oke, sudah. Ya. Jangan lupa kita tutup lagi supaya kopinya bisa terjaga aromanya. Selanjutnya, berikutnya adalah kita siapkan air dengan suhu 90 sampai 94 derajat. Caranya adalah setelah mendidih airnya, ya setelah kita rebus, kita masak, ya kita diamkan 1,5 menit sampai 2 menit. Ya, kira-kira aja sekitar 1,5 sampai 2 menit. Ini sudah kita diamkan ya. Selanjutnya ya tanpa diaduk pakai sendok, ya kopi dituang air, ya air yang sudah kita diamkan sekitar 1,5 sampai 2 menit. Caranya kopi dan ditaruh air ya, diseduh ya, sekaligus diputar supaya bisa larut semua bubuk kopi ya. Seperti ini diputar ya. Oke. Dengan ukuran teko kaca kita bisa juga mengontrol tanpa harus menimbang, mengukur ya, kurang lebih berapa gelas yang akan kita bikin. Ini kurang lebih ada 2 gelas ya. Ini nampak 2 gelas. Ini kapasitasnya sampai 3 gelas. Jadi kalau hanya kita bikin 2 gelas segini, 1 gelas ukuran segini. Jadi sekarang air dengan suhu 90 sampai 94 bereaksi dengan bubuk kopi ya, selama kurang lebih 4 menit. Kita diamkan ya. Kemudian di sini akan kelihatan ya, ada ampas yang berat turun ya,
kemudian ada ampas ringan naik ke atas. Metode ini ya punya kelebihan. Dengan cara ini rasa aroma kopi tidak lari kemana-mana karena ditahan oleh ampas di atas ini. Ampas di atas ini yang ringan ini mengunci rasa aroma kopi supaya tidak terbang kemana-mana. Ya, seringkali kita mendengar orang bilang bikin kopi kemudian rasa atau aromanya kemana-mana sudah cukup bangga. Padahal rasa dan aroma itu yang mau kita minum, mau kita nikmati, tapi sudah kemana-mana. Jadi metode ini cukup efektif untuk menahan aroma rasa kopi keluar kemana-mana karena ditahan oleh ampas yang di atas ini. Jadi ini kita tunggu reaksi ini selama kurang lebih 4 menit. Selanjutnya muncul ampas berat ke bawah, ampas ringan ke atas, ya seperti ini. Kelihatan sekali. Ampas ini kemudian tidak kita buang. Karena dengan ampas ini menahan aroma dan rasa kopi keluar, sehingga di balik ampas ini, ya, di balik ampas ini semua banyak rasa aroma kopi yang tersimpan di situ. Sehingga kalau kita buang, kita juga membuang aroma dan rasa kopi. Jadi caranya adalah ampas kopi ini tidak dibuang, yaitu ampas kopi ini direaksikan kembali atau kita sebut ditenggelamkan. Ditenggelamkan supaya bereaksi kembali dengan seduhan kopi yang ada di bawahnya. Caranya adalah ya bisa dengan alat bantu sendok, tapi tidak diaduk sampai ke bawah. Jadi seperti ini diaduk, hanya menggantung setebal ampas di atas. Diaduk, diputar, ya sekitar 10 kali putaran. Ya, seperti ini. Ini kita sudah 4 menit ya, kita sudah tunggu reaksinya, sudah selesai. Ya. Kemudian kita aduk, ya, tapi tanpa sampai ke bawah, jangan sampai ke bawah, hanya di atas saja menggantung. Ini begini, ya, ini langkah ketiganya. Ampas kopi diaduk, menggantung sekitar 10 kali. Oke, sudah selesai. Sekarang ampas tadi yang terapung semuanya selama 1-2 menit tenggelam ya, ke bawah. Kemudian yang tinggal adalah krema kopi. Ya, di sini ada krema kopi ya, seperti busa kopi. Yang ini membuat kopi rasanya nikmat. Apabila kita melihat orang menyeduh kopi tidak muncul krema, itu kita pertanyakan rasa kopinya. Kemudian tadi pernah sampaikan ya, di dalam kopi ini kita juga mau tahu apakah kopi ini murni grade 1 atau grade yang bagus, atau dicampur dengan kopi yang jelek, atau dicampur malah dengan bahan lain, misalnya jagung, beras, ya, pinang dan lain sebagainya. Metode ini akan bisa membaca kalau kopi itu dicampur dengan kopi yang jelek atau dengan jagung, beras. Ketika kita aduk ya seperti ini, ya, bukan muncul kremanya, tapi yang di sini yang ada adalah ampas kopi. Jadi kopi yang jelek, kemudian jagung atau beras dan lain sebagainya, itu tidak mau tenggelam dengan kopi yang tadi kita tenggelamkan. Oke, baik, ini sudah selesai ya. Sudah kita tunggu 1-2 menit ya. Kemudian kita tuangkan langkah berikutnya, kita tuangkan kopi dalam gelas ya. Ini sudah dituangkan biasa aja. Selanjutnya kopi sudah bisa diminum. Kita sarankan memang minum kopi karena sudah manis, tidak pahit ini. Asamnya juga tipis, tidak terlalu asam ya. Dan banyak khasiat kesehatan di sini. Kita sarankan memang tidak pakai gula. Walaupun itu bagi yang sudah biasa minum gula agak sulit. Tapi dengan cara yang benar, kita akan dapatkan rasa kopi yang tidak pahit dan tidak asam. Jika diperlukan ditambahkan susu atau creamer ya, atau yang lain, madu dan lain sebagainya, itu ditambahkan di sajian berikutnya, yaitu di dalam gelas. Ini misalnya kita contohkan, ditambah gula misalnya, gula ini
masukkan ke gelas, kemudian diaduk, sudah bebas diaduk. Yang tidak boleh diaduk adalah di teko ini ketika bereaksi awal, air panas dengan bubuk kopi. Demikian penyampaiannya, bagaimana cara membuat kopi yang enak dan nikmat dengan cara sederhana, sekelas kafe. Ya. Namun sekaligus kita bisa mendeteksi kopi yang kita punya, ya, yang mau kita minum, apakah asli kopi yang bagus atau campuran dengan kopi lain. Selamat menikmati. Enak, tidak pahit, tidak asam, dari rumah.